Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Wahab, guru dari UPTD SMK Negeri Sulbar, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Ini merupakan kegiatan praktik baik yang saya lakukan dengan tema pemanfaatan limbah botol plastik dan sekam padi untuk wadah dan media tanam hidroponik. Adapun tujuan saya mengambil tema ini karena melihat dari situasi di mana limbah plastik bekas minuman di lingkungan sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi lingkungan fisik maupun kesehatan. Penggunaan botol plastik di sekolah seringkali tidak terhindarkan, terutama karena kemudahan dan juga kenyamanannya sebagai wadah minuman. Selain limbah plastik di wilayah sekitar sekolah, juga terdapat beberapa pabrik gabah yang limbah sekam padinya tak terpakai dan semakin bertambah menjadi tumpukan sekam padi. Sekam padi biasanya tidak dapat dimakan sehingga seringkali dibuang begitu saja, yang dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, sekam padi juga mengandung silika dalam jumlah yang signifikan yang membuatnya lebih sulit untuk terurai secara alami. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa sekam padi kurang dimanfaatkan di bidang pertanian sebagai bahan organik meskipun memiliki potensi sebagai pupuk. Dan hal inilah yang menjadi alasan saya melakukan kegiatan berbagi praktik baik agar siswa dan juga masyarakat dapat mengetahui jika dengan manajemen yang baik, limbah plastik bekas minuman dan juga limbah pabrik padi dapat dikonversi menjadi produk yang berguna dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk melakukan budidaya tanaman secara hidroponik, maka kegiatan pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembibitan dengan cara memotong rokul menjadi beberapa bagian kotak atau persegi 4, kemudian merendamnya ke dalam air, selanjutnya membuat lubang tanam menggunakan lidi. Kemudian menanam benih pakcoy dengan memasukkan benih 1 biji untuk 1 lubang tanam. Selain itu, kita juga bisa menyemai benih kangkung 2 hari sebelumnya, lalu menyiapkan rokul yang telah direndam dan diperas. Selanjutnya, rokul tersebut kita bagi menjadi 4 bagian, lalu kita gunakan untuk menggulung 4-5 batang bibit kangkung. Setelah itu, didiamkan lagi kurang lebih 2 hari. Untuk kegiatan selanjutnya, kita siapkan wadah untuk menanam berupa botol plastik aqua yang telah kita rakit menjadi persegi 4. Kemudian disiapkan gelas plastik bekas untuk kita bentuk menjadi net potnya. Kemudian wadah tersebut diberi larutan nutrisi hingga memenuhi 1/2 bagian botol. Setelah itu, dimasukkanlah benih kangkung yang telah disemai kurang lebih 4 hari. Selain botol plastik bekas minuman, saya juga memanfaatkan wadah plastik bekas bumbu dapur. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya, wadah plastik bekas bumbu dapur dibersihkan dan dibuang bagian stiker dan mereknya. Kemudian dicuci bersih, lalu disiapkan spons bekas mading yang sudah tidak terpakai. Diukur dan dipotong persegi 4 menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran mulut wadah. Setelah itu, dibuat lubang bagian tengahnya menggunakan bor listrik untuk tempat dudukan net potnya. Kemudian selanjutnya kita siapkan larutan nutrisi. Isi wadah plastik tadi dengan larutan nutrisi tersebut sebanyak 500 ml. Oke. Selanjutnya kita tutup menggunakan spons yang sudah kita buat tadi, kemudian masukkan net potnya. Setelah itu kita masukkan bibit tanaman bayam Brazil yang telah kita semai kurang lebih 4 hari sebelumnya. Oke. Kegiatan selanjutnya untuk budidaya tanaman hidroponik dengan menggunakan media tanam arang sekam. Pertama-tama kita harus membuat arang sekamnya dengan cara membakar sekam padi. Selanjutnya kita merakit bak penampungannya dengan menggunakan papan, balok, gergaji, meter, paku, dan palu.
di mana langkah pertama yang dilakukan dengan mengukur balok dengan menggunakan meter, selanjutnya memotongnya menggunakan gergaji. Kemudian bahan tersebut dirakit hingga membentuk bak persegi panjang. Tujuan dari pembuatan bak ini sebagai wadah untuk menampung media tanam. Langkah selanjutnya adalah memasang plastik UV pada bak penampungan. Tujuannya agar media arang sekam tidak tertumpah keluar dari bak melalui celah-celah papan, dan juga agar larutan nutrisi tidak terbuang. Kegiatan selanjutnya yaitu pengenceran larutan stok A dan stok B dengan cara melarutkan stok A dan juga stok B secara terpisah dengan takaran 250 gram pupuk dilarutkan ke dalam 500 ml air. Kemudian diaduk rata dan dimasukkan ke dalam wadah untuk disimpan dan diberi label. Jika ingin digunakan, maka larutan stok ini kita ambil 5 ml untuk stok A dan 5 ml untuk stok B dan dicampurkan 1 liter air untuk membuat sebuah larutan nutrisi. Kegiatan selanjutnya yaitu memasukkan arang sekam ke dalam bak penampungan yang telah dilapisi plastik UV hingga memenuhi bak penampungan tersebut. Usahakan arang tersebut tersebar merata dan tidak terdapat gumpalan. Selanjutnya, arang sekam tersebut kita siram menggunakan air biasa dan pastikan arang sekam tersebut basah dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya, ambil benih kangkung lalu direndam dalam air. Kita buang benih yang terapung. Tujuannya agar pertumbuhannya seragam. Setelah itu, dibuatlah lubang tanam dengan jarak tanam 5 cm kali 5 cm. Tujuannya agar pertumbuhan tanaman baik dan tidak tumpang tindih. Masukkan benih kangkung tersebut sebanyak 2 benih untuk 1 lubang tanam. Setelah itu lakukan penutupan lubang tanam dengan cara disapu dan tidak ditindis. Demikianlah kegiatan praktik baik yang saya lakukan dengan tema pemanfaatan limbah botol plastik dan sekam padi untuk wadah dan media tanam hidroponik pada pembelajaran berdiferensiasi produk di UPTD SMK Negeri Sulbar, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Almira. Saya dari UPTD SMK Negeri Sulbar, kelas 11 jurusan Agribisnis Tanaman. Belajar dasar-dasar agribisnis tanaman dengan metode praktikum pembuatan wadah hidroponik dari botol bekas plastik sangat menyenangkan. Dengan ikut belajar merakit wadah hidroponik, saya jadi sadar bahwa limbah plastik jika dikelola dengan baik ternyata memiliki nilai jual tersendiri.